Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, pada kali ini bersama Pak Ilham, kita akan belajar mata pelajaran TIK. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pelajaran TIK kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, sebelum memulai materi, mari siapkan alat tulisnya, buku dan penanya anak-anak. Karena tugas kalian adalah menyimak video ini sekaligus mencatat materi yang Bapak sampaikan. Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu komputer, yaitu alat yang digunakan oleh kita untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang kita sudah tahu ada monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Nah, tapi bagaimana anak-anak? Apakah sudah tahu awal mula terciptanya komputer? Awal mula terciptanya komputer itu pada awalnya bukanlah alat yang kita kenal seperti sekarang ini, melainkan komputer adalah sebutan untuk seseorang yang ahli dalam bidang matematika. Seiring berjalannya waktu, keadaan sudah mulai modern, maka diciptakanlah suatu alat yang dapat menyaingi kemampuan berhitung manusia, yaitu adalah komputer. Nah, kita akan bahas satu persatu sejarah perkembangan komputer dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Disimak video berikut ini. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang sejarah komputer dan perkembangannya dari awal ada komputer hingga sekarang. Nah, komputer itu merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya komputer, itu bisa membantu aktivitas manusia, sehingga bisa memudahkan juga pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu memang terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap kehidupan kita sekarang, kita pasti membutuhkan teknologi komputer. Akan tetapi, proses perkembangan komputer itu tidak serta-merta canggih, karena ada tahap perkembangannya. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan komputer. Yang pertama adalah sejarah komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini ada pada tahun 1946 sampai 1959, yaitu komputer yang menggunakan tabung vakum. Nah, komputer dengan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Namun, tabung ini dikenal sebagai komponen yang tidak efisien, karena jika dipakai, komputer ini cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Dan karena komputer ini cepat sekali panas, maka diperlukan mesin pendingin. Juga komputer ini hanya memiliki kapasitas penyimpanan yang sedikit, serta kinerjanya pun lambat. Lalu lahirlah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada komputer generasi kedua ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Kinerjanya pun lebih cepat dan daya listriknya pun lebih kecil. Nah, berikutnya adalah komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini adalah komputer pertama yang dapat digunakan menggunakan keyboard dan monitor. Nah, komputer generasi ketiga ini merupakan komputer yang berkembang melalui tahap yang sangat cepat dari komputer pada sebelumnya. Nah, ciri-ciri komputer ini adalah memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan komputer generasi pertama. Harganya pun lebih terjangkau. Listrik yang digunakan pun lebih hemat dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer yang lain. Nah, berikutnya adalah komputer generasi keempat yang ditemukan pada tahun 1971 hingga sekarang. Nah, komputer yang kita pakai pada saat ini adalah komputer generasi keempat.
Nah, pada tahun 1971 itu diciptakannya komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumah. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada komputer generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, hingga ditemukannya komputer jinjing atau disebut laptop. Nah, pada komputer generasi keempat ini juga sudah bisa dipasarkan untuk sektor perorangan. Jadi, setiap orang itu bisa memiliki komputer generasi keempat ini. Dan komputer generasi yang terakhir adalah generasi kelima. Nah, pada komputer generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan. Nah, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Nah, tidak hanya di situ, komputer generasi kelima ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dan ciri-ciri pada komputer generasi kelima ini adalah bisa mendengar, berbicara, melihat, dan yang pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat disimpulkan mirip dengan manusia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang bagaimana terciptanya komputer? Baiklah anak-anak, sekianlah pembelajaran kita pada kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan di minggu depan. Untuk anak-anak, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, rajin bercuci tangan, dan jika keluar rumah jangan lupa pakai maskernya. Nah, baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.